Pak Kolis, sejauh ini bagaimana progres KDMP di tempatnya Pak Kolis ini? Oke Pak Farid, terkait KDMP di Desa Pungging khususnya itu mengalami stagnasi, Pak. Dalam artian itu dibilang layamutu walayah ya. Layamu Mat, tua layah ya, nah itu ya. tidak bermutu data biaya. Jadi urip gak urip, mati gak mati. Parah Pak, Bahasa parah ini. Karena maksudnya piye Pak? Maksudnya yang ini. maksudnya gini, terkait proses KDMP yang pada dasarnya legalitas itu Iya. sudah ada, sudah lengkap, sudah Iya. didirikan secara bersama, ya kan. Tapi ujung-ujungnya arahnya kemana KDMP untuk saat itu belum jelas, Pak. Belum jelas sama sekali. Kita mau diarahkan, ya. Maksudnya arahnya gimana, Mas? Arahnya, maksudnya secara mekanisme itu KDMP itu dibentuk, ya kan. Itu untuk dijadikan apa, terus menanganin apa, prosedurnya kayak apa, dananya dari mana, aturannya seperti apa itu belum jelas. Loh, bukannya sudah diadakan pelatihan-pelatihan, Pak? Kalau diadakan pelatihan yang seperti apa, Pak? Pelatihan itu yang kalau sifatnya hanya mengisi formulir atau apa, itu saya kira ya bukan namanya pelatihan. Yang namanya pelatihan itu kan seharusnya pihak pemerintahan bersinergi antara desa, kecamatan, kabupaten itu bersinergi mengadakan sebuah apa ya Pak tadi yang dibilang dalam bentuk satu wadah bersama membahas terkait KDMP itu sendiri itu sampai saat ini itu belum ada. Jadi belum istilahnya ada, ngambang. Itu dari pihak desa sendiri ya gimana Pak? Kalau dari pihak desa sendiri itu kemarin kalau saya di Pongging itu menekankan terkait lokasi ya. Lokasi aja itu lokasi tempat usahanya maksudnya. Kalau untuk lebih ke kantornya, Pak. Ke kantornya. Iya, lebih ke kantornya itu belum ada yang tepat, Pak. Kita masih dompleng di Balai Desa, intinya seperti itu. Itu ya. Kalau untuk programnya kita untuk wilayah saya itu nanti akan mengerjakan yang paling utama itu masalah pertanian. Jadi potensi yang ada di tempatnya Pak Kolis itu pertanian. Yang paling memungkinkan usahanya pertanian. Berarti pupuk Pak ya, jualan pupuk gitu. Mulai dari pupuk, mulai dari hasil tani, ya kan? Karena di wilayah Pongging itu sangat potensi karena setiap panen khususnya pari, padi itu aja itu satu dusun loh. Saya bicara satu dusun karena di desa saya itu ada 7 dusun. Satu dusun itu ketika panen padi itu bisa mencapai 250 ton. 250 sekali ton, panen. Satu kali panen. Dalam 1 tahun mungkin 3 kali panen. 3 kali panen. 3 kali panen. Betul. Belum polowijonya yang lain-lainnya itu besar banget berarti Pak. Besar Pak. Untuk itu kan desa Pongging Pak ya. Desa Pongging. Desa Pongging aja sampai segitu. Betul. Karena 7 dusun ya Pak ya. Kalau 7 dusun ya besar Pak. Sekitar hampir 400 ton ada. Berarti kalau misalkan mendirikan usaha itu bidangnya pertanian aja Pak ya? Pertanian itu yang pertama, yang kedua nanti adalah LPG. LPG ya? LPG. Bentar, itu kita gak masuk ke LPG dulu Pak. Misalkan ke pertanian tadi ya. Dengan kapasitas sebesar itu tadi Pak Kolis bilang sampai 250 ton per panen. Saya kira itu besar banget. Kira-kira Pak Kolis untuk mengolah potensi itu ya kira-kira membutuhkan modal berapa Pak modalnya Pak kira-kira loh. Kemarin kita kan pengurus itu sudah membuat proposal pengajuan dana terkait penanganan apa ya pertanian itu ya. Itu sebenarnya butuh modal resmi. Itu resmi atas nama KDMP. Resmi atas nama KDMP karena kita sudah legal, legalitasnya kan sudah jelas. Jadi saya itu sambil ngopi ya ini soal lantai ini. Ngopi Pak dulu Pak, santai aja Pak. Jadi sebenarnya kemarin itu kita membutuhkan modal ya kan paling tidak itu sekitar 500 sampai 750 juta. Itu sudah tergarap ya kan. Karena gini, untuk padi pada saat ini ya kita berani mengambil harga di antara 6 lebih lah. 6.000 per kilonya. Gabah itu ya. Gabah dari petani langsung ya kan kita beli lah nanti karena saking besarnya volume di wilayah kami ya kan itu nanti akan kami jual ke Wilmar atau ke Bulog langsung ke sana dari siapa yang berani mengambil lebih tinggi disitulah nanti yang akan kita berikan kita jual
Bahkan kemarin sudah kita hitung luas tanahnya ya kan, masing-masing dusun itu berapa, hasil panennya itu berapa, pengeluarannya itu berapa, penghasilannya itu jika kita ngambil 1.000 perak, 1.000 saja, 1.000 rupiah aja, profit marginnya 1.000 saja misalkan, itu dapat berapa Pak? Dari gabah ya, dari gabah itu kalau per tahun bisa sampai sekitar 70 loh, 70 juta. 1 tahun berarti 3 kali panen, itu Pak Kolis akan dapat sekali profit. Sekali panen berarti 3 bulan sekali Pak, berarti Pak. Bisa juga seperti itu karena ada palawija, ada yang lainnya itu. 1 kali panen bisa dapat 70 juta. Betul, ya. Berarti kalau 3 kali panen katakan berarti kurang lebih 210 ya. Hampir segitu. Itu hanya bidang pertanian. Aja. Makanya luar biasa Pak Kolis. Luar biasa karena pertanian di wilayah kami Ponggeng khususnya itu sangat besar dan sangat luas sekali. Terus Pak, saya tanya dulu ini progresnya Pak, karena itu potensinya bagus sekali ya. Menurut saya tadi bisa menghasilkan sampai segitu dalam 1 tahun. Insya Allah itu kalau misalnya benar-benar dikerjakan betul-betul profit dan bisa menghasilkan banyak, membutuhkan banyak karyawan juga kan. Betul. Kira-kira Pak, untuk menangani kapasitas segitu itu Pak Kolis nanti butuh berapa karyawan Pak untuk menangani? Saya kira nanti kita kerjasama dengan Poktan desa. Poktan, ya? Poktan itu apa Pak? Apa ya? Perkumpulan para petani itu. Nah, gitu ya. Sing biasanya dodolan itu ya. Oh iya. Pupuk itu ya. Apa ya? Itu kita karena KDMP ini adalah tidak akan mematikan sesuatu yang sudah ada di desa, tapi bagaimana kita ajak kerjasama gitu ya. Diajak bermitra. Nah itu mitra kita nanti dengan Poktan Pak. Iya, seperti itu. Kemudian Pak, potensi kan salah satu tujuannya dibentuknya Koperasi Merah Putih oleh Pak Prabowo itu kan meningkatkan atau mengurangi kemiskinan. Betul. Yang kedua adalah mengurangi masyarakat, mengurangi angka pengangguran. Kan? Betul. Artinya dengan adanya kapasitas pertanian sebesar itu di Pak Kolis, kira-kira membutuhkan karyawan berapa supaya nanti di desa Pak Kolis itu banyak terserap tenaga kerja gitu maksud saya. Gimana Pak? Kira-kira membutuhkan orang berapa Pak? Bisa menyerap berapa orang misalkan? Bisa menyerap kalau untuk petani aja ya. Iya, petani aja itu bisa minim 10 loh Pak. 10 orang. 1 kali panen ya. Bisa 10 orang. Belum lagi admin ya. Admin, tenaga, logistik, muat, logistik segala macam. Kurang lebih 10. Iya, itu sudah membantu, sudah cukup Pak saya kira. Sudah cukup ya? Sudah cukup saya kira. Bagus. Nah, itu. Dan untuk misalkan katakan Pak Kolis itu omset 70 juta tadi kan? Betul. Kurang lebih dikurangi operasional Pak Kolis. Kira-kira margin profit netnya itu Pak, ketemu berapa Pak kira-kira? Perkiraan masih sekitar 45. Oh, masih uman masih ya? Uman, iya makanya. 45 itu nanti masuk ke Kopdes, Koperasi Desa, betul. Itu dibagikan pengurus apa? Oh, udah. Jadi nanti secara ADART kita gitu, kemarin kita bentuk ya kan. Ya. Jadi 45 juta itu katakanlah profit bersih ya kan. Yang mungkin 30% itu masuk di modal lagi. Sisanya masuk modal lagi. Itu karena sudah diatur di ART-nya Pak. Ini masih kita godok. Kemarin belum selesai Pak, kita ya terbengkalai ini kan kita berhenti. Jadi sudah kita pos-poskan ya kan. Dan nanti di akhir tahun itu kan juga dibagikan pada anggota juga. SHU. Ya betul. Karena anggota yang sudah daftar di wilayah saya itu sekitar 150 orang. Sudah daftar itu Sudah Pak? Daftar bayar angsuran wajib dan pokok. Berapa Pak angsuran pokok dan wajibnya Pak? Untuk pokoknya itu 25 kalau nggak salah kemarin saya pokoknya sudah 25. Pokoknya 25.000. Yang bulanannya? Bulanannya itu cuma 5.000. Oh, gitu ya. Jadi teknisnya supaya banyak orang ikut. Betul. Murah-murah aja Pak. Betul, ya? Biar banyak anggota yang masuk karena intinya kan mensejahterakan masyarakat seperti itu. Melalui progres KDMP. Dari anggota ke anggota seperti itu Pak. Betul, iya. Nanti pembagian hasilnya Pak. Katakan mereka ini kan bukan petani, ikut ke Bapak sebagai koperasi, anggota koperasi. Mereka ini bisa merasakan apa dan nanti pembagian SHU-nya seberapa Pak? Misalkan saya anggota daftar gitu. Ya. Kira-kira ya apa Pak pembagiannya? Mungkin nanti pembagiannya lebih adil itu sama. Gitu ya? Karena anggota yang masuk pun itu saya kira nanti juga terlibat di dalamnya. Kita bisa fungsikan. Siap-siap. Bisa kita fungsikan ya kan? Sebagai tenaga atau apa. Itu ya, berarti mungkin lebih tepatnya bersinergi Pak. Sesuai kinerja ya? Betul, bersinergi. Lah nanti kan hasil panen itu seumpama kita kan sebagian bisa juga nanti dibentuk
diseleb jadikan beras, ya. kita bisa masuk di toko-toko. Oh gitu ya, dikelola sendiri ya. Betul, ya kayak gitu Pak. Dan itu memang membutuhkan tenaga juga gitu loh. Iya iya iya. Terus untuk mencapai tujuannya Pak Kolis tadi, saya yakin ini bukan hal mudah Pak ya. Jadi selama ini Nun Sewu ini kalau di Kopdes ya, Kopdes selaku lembaganya, itu Pak Kolis sudah dapat apa? Sudah dapat bimbingan seperti apa dari KDMP sendirinya misalkan? Ini kan KDMP-nya masih stuck ya Pak Kolis, tadi masih stuck ya. Ya. Ini kesulitannya Pak Kolis di mana kira-kira untuk melanjutkan gini ya? Pak Kolis? Untuk melanjutkan proses KDMP itu sendiri, baik di wilayah saya maupun di wilayah yang lainnya, yang notabene 19 desa, 80.000 ya, 80.000 koperasi ya. Betul. Itu saya kira seperti ini Pak. Ya. Harus ada sinergi antara pihak desa, kecamatan, kabupaten. Langkah apa yang tepat untuk mewujudkan perjalanan proses KDMP? Karena saya bilang di awal stagnan, kita masih dalam proses legalitas sudah kita kantongi semua. Tapi untuk kelanjutannya seperti belum apa? Tahu, Pak, ya? Belum tahu. Sementara ini kalau lihat di grup ya Pak ya, itu hanya share A, share B, share C. Itu saya kira itu enggak. Itu pelatihan jom itu loh Pak. Itu saya kira enggak. Bapak ikut enggak pelatihan jom? Saya enggak pernah Pak, jujur aja enggak pernah ya. Nah, jujur aja. Itu gini Pak, menurut saya kayak Zoom, kayak upload di grup itu kurang fleksibel, kurang mengena. Tapi bagaimana pemerintah itu seharusnya punya wacana, punya gagasan atau ide bagaimana sih seluruh anggota atau pengurus KDMP itu sendiri dikumpulkan ya. Jadi sekali bicara itu mengena ke semuanya. Apa yang menjadi tujuan, aturannya seperti apa, nanti proses dana pengajuannya itu seperti apa. Nggak pindah-pindah aturan gitu Pak. Iya, contohnya aja di awal ya, di awal sudah jelas deh ya. Itu tidak ada apa ya istilahnya prinsip yang jelas. Pertama kita harus lewat Bank BRI. Ujung-ujungnya nabung semua 1 juta. Waduh, nabungnya potong 50.000 Pak ya per bulan. Akhirnya sekarang kemarin ya dipindah lagi ke Bank Mandiri. Wah, ya ini komitmennya itu kurang pas. Jadi sebelum program KDMP itu diterbitkan, dijalankan, seharusnya pemerintah itu mempunyai suatu aturan yang baku terkait proses yang jelas. Contohnya aja Pak ya kan. Terkait lah kita sebagai pengurus masalah seleri atau gaji itu aja nggak jelas Pak. Sementara tanggung jawab kita itu loh Pak, yang luar biasa, yang besar ya kan. Bahkan nanti kalau terkena kendala sedikit pun urusannya sudah dengan hukum Pak. Penjara Pak ya. Bisa di penjara gitu. Iya, itu loh. Jadi kita itu jadi gaji nggak tetap, gaji nggak ada bisa dikatakan. Ibaratnya gini, pemerintah itu bangun omah tingkat, tapi isinya kosong, nggak ada tangganya. Nggak ada tangganya. Disuruh bikin sendiri. Ya apa caramu iki kok isenono model piye ya kan? Tanggane gawean model piye? Sakarepmu. Seharusnya kan yang namanya bicara program terkait apalagi dananya besar itu sebelum memunculkan suatu wacana terkait KDMP harus ada program Pak, baik adminnya sistem yang terpusat atau apa. Sementara nggak ada. Itu tadi bangun omah tingkat gak ono isine, gak ono tanggane. Kira-kira wis munggah. Iso to kira perangkak ta. Iku lho Pak. Tampar Pak. Kendat. Kendat ya iki. Bahasanya seperti itu. Akhirnya kita kebingungan. Mungkin gini Pak ya. Mungkin maksud Pak Kolis itu berarti seharusnya pemerintah itu mengadakan semacam diklat offline gitu ya. Diklat langsung gitu ya. Diklat langsung. Face to face gini ya. Betul. Bukan zoom kayak gitu ya. Oh enggak. Kalau Zoom itu kurang efisien, kurang fleksibel. Tapi kalau bersifat offline ya, offline bertatap muka langsung. Kopdar itu Pak, kopdar berarti Pak. Kita agendakan 1 hari atau 2 hari, ya kan? Terserah di mana tempatnya. Kalau memang belum ada dana, ya sewu ya. Terserah mau di kecamatan atau tapi kumpulkan seluruh anggota atau seluruh pengawas. Sampaikan apa yang menjadi tujuan, sampaikan apa yang menjadi aturan-aturan terkait KDMP. Sehingga sekali bicara itu semua mengena. Semua tahu, oh ini. Katakanlah yang satu
ngelamun, yang satu ngantuk. Jadi yang satunya itu tahu. Denger, ya. Gitu. Jadi tapi kalau jom semuanya tidur. Oh, tidur pasti, tidur ya. Gitu, Pak. Tidur itu, Pak. Nah, ini jelas gak ngikutin, Pak. Ini kurang efisien, Pak, makanya. Kurang efisien gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi selama ini apa yang dilakukan pemerintah mungkin sudah dilakukan tapi kurang tepat mungkin, Pak ya. Bisa juga seperti itu, kurang tepat. Kurang tepat. Masalah aturan, masalah dana, itu kan kita belum jelas, Pak. Sebagai pengurus kemarin kan ganti menteri ya, jadi di Menteri Koperasi kan ganti dari Pak Budiari ke sekarang Pak Budi siapa kan nggak tahu ya yang baru ini. Kalau sama-sama Budinya ya jadi bingung, Pak, nanti. Yang jelas kan ganti kebijakan lagi. Betul. Nah, itu artinya kan kita sebagai yang di bawah ini otomatis kan juga bingung, Pak ya. Bingung nggak, Pak? Kira-kira bingung yang jelas kan? Bingung, Pak. Artinya regulasi gonta-ganti. Ini yang mau dijalanin belum dijalanin diganti. Betul. Ya kan? Seperti itu. Itu yang kita rasakan selama ini. Kan? Artinya apa yang kita rasakan ini saya yakin tidak kita rasakan sendiri, Pak. Saya yakin semua pengurus di seluruh Indonesia yang jumlahnya 80.000 itu saya kira insya Allah sama. Bingung. Karena orang A, kebijakan orang A dengan kebijakan orang B yang jelas kan berbeda. Iya, betul. Nah, disinilah yang menjadikan kita itu bingung. Terus arah itu loh neng di arah diapakno. Iku, Pak. Belum lagi resikonya, Pak ya. Wah, iku sing tepak iku santai ngopi, rokokan ya, iku. Kita ini pengurus ya, yo nggak digaji. Kemudian disuruh riwa-riwi, ngurusin ini itu, kemana-mana sendiri, ya kan. Dari desa pun kita nggak dapat apa-apa. Kalau salah kita dimarahin, dijelek-jelekan, bahkan tidak jarang juga kalau misalkan kita salah arah juga bisa kena hukum sanksi. Ya kan, seperti itu kan. Ini tanggung jawab yang besar sekali, Pak. Padahal ini tidak disertai dengan seleri ataupun apa ya istilahnya untuk pengurus lah. Ya. Hanya pengurus ini menurut saya kasihan banget. Betul, Pak. Makanya ya jadi kasihan banget. Sebenarnya di dalamnya itu ada program pemerintah mengentaskan satu kemiskinan, ya kan, mengangkat apa ya istilahnya mengurangi pengangguran. Bahasa mengurangi pengangguran, Pak. Sekarang pengurus KDMP di Indonesia itu berapa puluh ribu, nganggur semua, Pak. Wis sing paling enak iki ya. Wis saya gaji sesuai dengan apa itu UMK di masing-masing wilayah itu aja sudah bagus, Pak ya. Sudah bagus, ibaratnya semangat kita itu semangatnya lebih-lebih ini malah. Betul. Karena gak ada kejelasan, Pak. Isane kita menuntut kapan anune tapi ya yang dituntut pun juga nggak tahu iki pelaksanaannya kapan, ya percuma. Akhirnya ya stagnan ini. Nggak jelas, Pak ya. Jelas, yes. Pusing ini iki, pusing. Artinya kita mau ngambil kebijakan pun takut salah. Takut dihukum, betul. Ya kan? Takut dipenjara. Di sisi lain kita ini dituntut tanggung jawab besar untuk menjalankan juga kan. Serba repot, Pak. Karena gini ya kan. Di sisi lain kalau bicara masyarakat terkait adanya datangnya program KDMP itu sangat responnya luar biasa. Saya yakin di tempat jenengan ya itu seperti itu, Pak. Di masyarakat desa kami itu sangat luar biasa. Orang itu sekarang mulai banyak bertanya sampai di mana proses operasinya. Bentar, Pak. Saya cut dulu. Antusias mereka tahu Koperasi Merah Putih itu apakah tentang utang-utangan, Pak? Oke, mungkin 99,9% itu utang-utangan. Nah, itu betul. Kalau di sosial media seperti itu, Pak ya. Jujur aja, Pak ya. Saya itu selaku ketua KDMP di wilayah Pongging khususnya itu saya tuh sering dapat telepon WA pribadi itu terkait KDMP kapan ono utang-utangan, kapan. Nah, mereka kan yang bicara tapi kami utang-utangan tanpa bunga itu, Pak ya di sosial media. Tapi gini, selaku kita pengurus ya kan, kita menjelaskan dengan arif dan bijak terkait progres KDMP ini masih sejauh seperti ini. Kita jelaskan jadi biar tidak ada rasa sakit karena apa? Mereka sudah antusias ya kan. Terus bicara nanti apa yang sumbangsihnya KDMP terkait pertanian itu piye. Nah, mereka juga tanya. Tapi yang mereka tanyakan tetap saya nggak bisa menjawab. Utang-utangan. Nah, saya juga gini, kalau masalah utang-utangan ya kemarin itu kita punya kesepakatan bahwasanya kita punya anggunan, jaminan ya kan. Kita menerapkan kayak sistem di perbankan. Jadi harus punya anggunan atau jaminan. Berapapun jumlahnya. Tapi kalau bisa jumlah itu kita batasi maksimal. Gitu ya. Iya. Tapi saya kata dulu, Pak. Apakah Bapak berencana membuka simpan pinjam di tempat Kalau untuk membuka simpan pinjam mungkin
1 tahun setelah pelaksanaan KDMP itu seperti ya program pertanian jalan lancar, terus apalah katakanlah LPG sudah baru nanti kita membuka yang namanya simpan pinjam. Lah, bagaimana uang profit itu diputar lagi untuk disimpan pinjamkan dengan masyarakat dengan jaminan seperti ini itu dengan regulasi yang ketat, Pak. Betul, ketat juga harus karena mau nggak mau kita kan juga ngangsur di bank, Pak. Balik betul. Dan masyarakat sudah kita kasih tahu bahwasanya walaupun pinjem ya intinya harus tetap mengembalikan karena apa? Program koperasi ini kita pun juga pinjam dana dari pemerintahan yang harus juga mengembalikan ke pemerintahan. Bunganya 6%, Pak, ya, ke bank ya. Nah, bicara bunga, Pak, ya kan. Sama saat ini ya kita nggak tahu 6%, ada yang 3%. Nah, ini kan masalah kebijakan, Pak. Ini aja belum jelas, ya. Belum jelas. Belum jelas. Kalau memang sudah jelas, fair-fairan sampaikan kepada seluruh KDMP di Indonesia, bunga nanti simpen pinjam ke bank bunga segini. Sebentar saya cut dulu, Pak. Kalau nggak salah ini, Pak, ya. Waktu di Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani itu ada Permenkyu atau Peraturan Menteri nomor 49 tahun 2025 menjelaskan di situ tertulis bunga 6% dari KDMP ke bank. Setelah Pak Purbaya tadi, ya kan itu bilang Pak Purbaya bahwasanya bunganya itu cuma 4% kalau nggak 2%. Itu saya juga bingung, Pak. Kalau KDMP yang make nanti 2% aja, itu kan. Itu saya nggak paham, Pak. Kira-kira seperti apa yang jelas bagaimana? Kalau yang dari Permenku Lawas yang lama itu bilangnya ya 49 itu 6%, artinya 0,5 per bulan. Karena 6%-nya per tahun. Itu kalau kita bagi 12 ketemunya 0,5 dari nilai utang. Akhirnya kembali lagi ke awal, Pak, ke permasalahan awal. Kalau ganti orang berarti ganti kebijakan. Kita yang menjadi bingung. Ya kan, kalau bicara nanti ini untuk masyarakat, kembalinya ke masyarakat, pemerintah itu memberikan istilahnya suku bunga yang kecil, katakanlah 4%, 2% kalau bisa. Kalau bisa 1%, itu malah lebih bagus, ya kan? Bisa kita jual lagi, Pak, ke masyarakat kecil. Itu betul, Pak. 6% kita jual berapa, Pak? Akhirnya dari kebijakan itu kan nggak jelas, Pak. Akhirnya dari pemerintahan mungkin dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa juga kebingungan, apalagi kita malah lebih bingung lagi. Otomatis, Pak, ya. Otomatis, ya. Oke, lanjut lagi, Pak, ya. Siap. Tadi masalah pelatihan tadi Pak Polis sempat bilang ya bahwasanya pemerintah ini belum memberikan semacam bimbingan teknis atau BIMTEK ya kan. Betul. Atau pelatihan secara kopdar gitu kan. Betul. Pak Kolis sudah tahu belum kalau di KDMP itu sekarang ada istilahnya BA atau bisnis asisten, yaitu seorang yang bertugas untuk mengontrol atau mengawal bisnis di masing-masing koperasi. Jadi satu BA ini nanti adalah orang yang bertugas mengawal 10 koperasi, 10 desa, 10 desa. Misalkan sampai desa Pungking dan lainnya itu ada 10 dikawal satu. Yang 10 lagi dikawal lagi satu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang digaji oleh pemerintah, Pak. Wah, berarti sudah digaji, Pak? Digaji. Digaji 7.200.000 itu, Pak, per bulan. Ya, itu mereka harus mengawal koperasi-koperasi ini. Jalan nggak ini? Jalan nggak lah itu. Gitu. Nah, ini udah tahu nggak? Belum tahu nggak, Pak? Gini, Pak, kalau menurut saya BA itu barusan saya tahu. Itu ya, Pak, ya? Baru saya tahu ya kan. BA. Baru ini. Ya. Jadi gini, Pak, gitu, kalau memang BA itu tugasnya mengawal perjalanan KDMP di desa-desa itu betul. Ya kan, dan sudah digaji oleh pemerintah. Ya itu yang jadi pertanyaan saya, yang dikawal itu apa? Nggak tahu. Nah, makanya yang dikawal itu apa? Sementara secara teknik secara aturan nggak jelas. Terus ini nanti progresnya seperti apa? Itu nggak jelas. Terus yang mau dikawal itu apa? Nah, kalau memang menggaji BA jumlahnya kira-kira berapa, Pak, BA itu, Pak? Sekitar 8.000 orang. Kan itu dibagi 10. Banyak, Pak, ya? Iya, 8.000 orang satu Indonesia kan. Seluruh Indonesia. Ya, satu orang mengcover 10 koperasi. Betul, itu betul. kurang lebih itu. Selama ini kalau menurut saya BA itu ya itu, Pak, saya kebingungan. Kurang efektif mungkin. Kurang efektif. Yang mau dikawal itu apa, ya kan? Yang mau diarahkan itu ya opone sing dine.
Ya, kita kan kebingungan. Iya. Kalau memang BA itu tugasnya untuk mengawal perjalanan proses KDMP, seharusnya mereka punya ide gagasan bagaimana desa-desa, koperasi-koperasi yang ia kawal itu bisa berjalan. Betul. Nah, jadi menjelaskan aturan, menjelaskan terkait modal, terkait apa sih, BA itu harus tahu lebih dulu sebelum terjun ke lapangan. Gitu, jangan melihat di lapangan itu koyo opo sementara dia nggak tahu. Itu percuma, Pak. Berarti harus lebih tahu pengurusan, Pak. Ya iyalah, mending gaji pengurus, Pak, dari BA menurut saya. Mending digaji pengurusnya, katakanlah UMK gitu aja, Pak. Iya, Pak. Nggak usah 7,5 juta, nggak usah. Itu akhirnya 4,5 lah kan. UMK kita di sini 4,200,000 katakan. Betul. Itu per bulan kasihkan aja pengurus. Wes kerja nyambut gaya akas, Pak. Iya, Pak. Gitu, nah, Pak. Kerja nyambut gaya akas, ya kan? Dengan dasar aturan-aturan yang disampaikan dari pemerintah. Tapi ingat, peraturannya harus jelas loh, Pak. Kalau nggak jelas kita sendiri digaji kok ya gak enak, Pak, nek gak jelas ya. Ya nyun sewu. Jadi bahasannya ngono iku. Kalau kita digaji otomatis kan kita tanggung jawab. Wah, pasti no. Artinya kan ini sebuah amanah yang besar. Dengan amanah itu maka pemerintah memberikan kita sebuah fee atau gaji. Ya kita otomatis harus lebih tanggung jawab lagi, Pak. Betul. Kita sekarang nggak digaji aja montang-manting gak karu-karuan. Non sewu, Pak. Setiap apa ya, ini progres apanya sekarang di grup itu ngisi apa ya. Itu saya share di sekretaris saya. Sekretaris saya langsung kerjakan, nggak bisa nanya. Nah, kalau nggak bisa nanya, ya terus saya nanya ke siapa? Sementara ya itulah. Kalau mau mengerjakan apapun, kalau memang dikawal oleh BA, jadi tolonglah punya gagasan ide, mengumpulkan. Lagi-lagi adalah bagaimana bertemu bareng. Kuncinya di situ, Pak. Itu kunci yang paling utama. Ketika kita bertemu bareng, bertatap muka, kita bisa berdiskusi, mencari sebuah solusi. Lah kalau hanya via Zoom, via pengumuman, itu saya kira enggak efisien. Kurang masuk, Pak, ya? Kurang efektif, Pak. Kurang efektif. Saya potong dulu, Pak. Sekarang kalau misalkan kita ini kita melihat latar belakang semua pengurus, ya. Pengurus saat ini seperti yang kita tahu, mereka ini kan pada vakum, Pak, ya. Pada vakum artinya mereka ini seperti kehilangan semangat sekarang, Pak. Betul. Kehilangan tongkat, kehilangan arah. Aku kate lapo, kudu yo opo. Ini kan mereka juga bingung. Betul. Karena jika mereka juga nggak dibekali apapun, maksudnya bensinnya gak ono, Mbak. Ketika mereka disuruh kumpul, nun sewu, ayo kumpul. Ayo kumpul nang kecamatan lah katakan. Kayak 20.000 nih lho budal seneng. Mereka ini kan ya bondo-bondo dhewe lho, Pak. Kira-kira lho, Pak. Mau nggak pengurusnya itu diajak kumpul? Ya cukup di-read tok, Pak. WA pengumuman itu cukup di-read tok, tapi mereka gak komen itu karena alasannya ya itu mungkin ya. Mungkin bisa itu juga, tapi saya yakin kalau untuk pengurus KDMP di wilayah kecamatan Desa Pongging, Kecamatan Pongging, itu saya kira untuk memulai mereka itu berani berkorban, Pak. Itu, Pak. Oh iya pasti, saya tahu sendiri. Seperti Pak Farif, seperti yang Balomasin, seperti apa itu ke sana. Bahkan terakhir ada perkumpulan yang saya mendelegasikan sekretaris saya, bahkan makan pun sampai urunan. Pak. Itu aja sudah mereka semangat mau. Berarti apa? Mereka punya semangat tinggi, punya rela berkorban, padahal belum digaji. Demi apa? Demi berjalannya koperasi di desa masing-masing. Tetapi supportnya dari pemerintah atasnya itu tidak ada sama sekali. Nah, bahasanya dari sini, kalau kita punya empati, Pak ya, ini bicara empati, bukan simpati, tapi empati, lebih ke hati lagi. Seharusnya memahami situasi yang berada di bawah. Gitu, Pak ya. Iya, kalau menurut saya seperti itu, Pak. Kalau bicara empati harus seperti itu. Nah, iya, Pak. Betul, ya. Terus menurut Pak Kolis ini kan kita saat ini progresnya adalah, saya nggak tahu pastinya juga ya. Kalau menurut saya sendiri saat ini kan masih wait and see ya. Jadi kemarin terakhir itu di desa kami itu mengajukan pengajuan ke Bank Mandiri. Betul. Tapi setelah persyaratan kami lengkapi, ternyata dari Bank Mandiri, Pak masih tunggu dulu. Kita belum berani mencairkan karena belum ada regulasi pasti dari pemerintah. Nah, artinya kita kan stuck lagi di sini. Betul. Terus kita mau ngupdate apanya kira-kira, Pak? Mau ngupdate apanya? Mau ngerjain apanya? Mau ngapain sekarang? Pun saya sendiri juga bingung, Pak. Betul. Saya sendiri juga pengurus, Pak. Gini, tapi saya kan juga bingung, Pak. Kira-kira saya tanya ke Pak Kolis ya. Betul. Ini kita sebagai pengurus Koperasi Merah Putih ini langkah-langkah yang perlu kita lakukan saat ini bagaimana, Pak, menurut Pak Kolis ini? Oke, saya jawab persatu terkait pengajuan dana di Bank Mandiri. Ya,
ternyata Mandiri belum mencairkan dana yang diajukan. Nah, tunggal pagar, apalagi tunggal pagar ini paling sering aktif ya, berkomunikasi dengan koperasi, dinas koperasi wilayah. Nah, bahkan dari pihak bank itu sendiri belum berani mencairkan karena regulasinya kan belum jelas. Bicara regulasi berarti bicara aturan. Berarti aturan belum jelas, Pak. Titik sampai situ, ya kan. Harapan kami ya, harapan saya selaku pribadi ya, mungkin pengurus, mewakili teman-teman. Itu selaku pengurus sama masyarakat ini. Kalau saya pengurus, Pak, selaku pengurus ya. Iya, karena saya sendiri sering ditubuhi masyarakat, jadi saya memang ketua KDMP di wilayah Desa Ponggeng. Jadi harapan kami itu bagaimana ya kan sinergi antara pihak pemerintahan dari desa sampai di pusat itu jadi satu, ya kan, memberikan suatu aturan yang jelas, ya kan, terkait aturan dan mekanismenya, terkait dananya, terkait suku bunganya. Nah, ini nanti seperti apa, itu harus jelas dan tertulis dalam sebuah aturan atau perundang-undangan yang diketok palu, betul, diketok palu oleh pemerintah. Atau jadi aturan presiden gitu ya. Kalau sudah ada aturan, Pak, kita itu ngacunya itu enak, Pak. Jadi kalau sudah ada aturan mengacu, kita jalan itu kan enak. Oh, katakanlah orang suruh jalan ke Surabaya, aturannya kamu nanti lewat Porong, setelah itu Sidoarjo, Sidoarjo berhenti dulu, minum, makan atau apa, baru nanti lanjutkan ke Surabaya. Sampai di Surabaya, hotelnya di sini, ya kan, tidurnya ini, makannya seperti ini, itu kan sebuah aturan, Pak. Ya kan? Kalau aturannya jelas, kita pun sebagai pelaksana, ya kan, KDMP di wilayah desa masing-masing juga akan mengikuti aturan. Bahkan yang disebut BA tadi itu seharusnya juga harus paham lebih dulu gitu loh. Daripada kita, Pak. Iya, dan ini ya nggak ada titik temunya toh, Pak. Nggak ada titik temunya. Yang jelas aturan baku harus sudah diterbitkan. Kapan pelaksanaannya? Nah, di dalam menjalankan aturan yang ada, disitulah fungsinya BA baru kelihatan. Yang namanya ngarahkan kok ngarah no sing iki wis jelas, Pak. Lah nek kaya ngene sejarah nopo? Iya, Pak. Nah, itu. Oke, Pak. Terus ini mungkin yang terakhir, Pak ya. Jadi kira-kira harapan Pak Kolis ya selaku pengurus, kira-kira apa, Pak? Harapan kedepannya ini seperti apa? Kira-kira untuk Pak Kolis. Harapan kami ya kan selaku KDMP di wilayah Desa Ponggeng itu semoga pemerintah benar-benar memperhatikan terkait program pemerintahan yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo ya kan, karena ini akan berdampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat bawah ya kan, akan membantu yang akan dijalankan oleh masing-masing dari KDMP di wilayah masing-masing. Jadi intinya harapan kita ya segera diwujudkan, segera dijalankan dengan aturan yang sudah jelas, ya itu kita akan lebih enak, Pak. Intinya di situ. Kita lebih ke wait and see. Tunggu dan tunggu. Tunggu dan tunggu dulu, Pak. Iya, tunggu. Sekarang kan lagi menunggu. Si kan lihat ketika nanti aturan sudah kita gerak. Pak, ya. Bisa dilihat nanti. Oh, gitu. Takutnya kalau kita gerak sendiri juga salah, Pak. Oh, salah, pasti salah, Pak. Nanti golek keceklok, keceklong ini tak sulit ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Siap, terima kasih, Pak. Semoga koperasinya Pak Kolis bisa segera operasional dan bisa segera bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Ya. Sukses, Pak. Sukses, amin. Salam balik. Ya.